الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علمه في الدارين. وقال الله عز وجل على له الخلق والأمر وفصل بين الخلق والأمر فلو كان أمره الذي هو كن الذي به يخلق الخلق مخلوقا له كان ذلك تقررا وعيبا لا فائدة فيه، كأنه قال على الخلق والخلق والله تعالى منزه عن ذلك. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما فسرا قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج أنه غير مخلوق. وقد حدد الله تعالى الوليد ابن مغيرة المهزومي حين سمى القرآن قول البشر بالسخر، وقال تعالى إن الله هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فكل من قال القرآن عبارة أو مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق فله سقر، كما قال للوليد إلا أن يتوب، وقال تعالى إلى آخره. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini masih kita membicarakan tentang Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk Allah. Jadi Al-Quran itu adalah bukan makhluk Allah, akan tetapi firman Allah. Jadi barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang tersebut termasuk kafir. Nah, keras colok ini. Dan Hidin mengatakan munazzahun an dzalika, apabila ada orang mengatakan makhluk, bahwa Allah Ta'ala itu bersih daripada itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berdua menafsirkan tentang ayat Qur'anan Arabiyan ghairu zi awajin annahu ghairu makhluqin. Mujahidin di sini ada seorang ulama di zaman sahabat namanya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka menafsirkan Al-Quran, kata beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ghairu makhluk, bukan makhluk juga. Bahkan ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka orang itu diancam api neraka, bisakar. In hadza illa sihrun yu'sar. Apalagi orang mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah sihir. Nah, sihir dan pelajaran kisah-kisah orang dahulu aja. Sihir. Nah,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in hadza illa sihru yu'sar, in hadza illa qaulul basar, sauslihi saqar. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah sihir atau kisah belaka, dan tidak adalah Al-Quran kecuali omongan manusia saja, maka ujar Allah Subhanahu wa taala, aku siapakan, aku masukkan neraka syaqar. Saking kerasnya tuh. Jadi siapa aja orang yang berkata Al-Quran itu adalah makhluk, lafjan Quran itu makhluk, maka baginya adalah neraka. Nah ini neraka apakah di akhirat ataupun neraka di dunia, pada tahu kita. Seperti mana dikatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ujar Al-Quran, pokoknya Al-Quran itu kalam Allah. Kalam itu Pak, jangan dikatakan makhluk Allah. Kalamullah itu Pak. Walam yakul hatta yasma' kalamaka ya Muhammad. Hai Muhammad, apabila ada orang-orang musyrik berilang kepada engkau, bersilaturahmi kepada engkau atau minta lindungi, maka bacakan kalam Allah tadi. Dibacakan kalam Allah. Dia maksudnya di sini, maksudnya adalah Al-Quran itu kalam Allah. Kayak itu tuh Pak. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Yang mana Al-Quran itu ujar Allah Ta'ala diturunkan pada hari malam Lailatul Qadar. Yakni Al-Quran alladzihu fis sudur. Jadi Al-Quran itu seakannya turunnya di dada-dada, di dada Rasulullah dulu kan. Nah, wal masahifi, dan daun-daunan Al-Quran tadi turun. Wa qala azza wa jalla, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barang siapa dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah oleh engkau dan berdiamlah, perhatikanlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nang Al-Quran tadi, nang Al-Quran tadi kalamullah. Kalamullah yang bertajalli lewat manusia. Bertajalli, ya kan? Bertajalli pada Allah Ta'ala tuh yang membaca kalamullah, kalamnya melewati hati-hati manusia tadi. Ibaratnya manusia itu adalah ibaratnya sungai ataupun lembah. Nah, hati manusia itu bagaikan lembah. Lembah itu mengalir dari lembah tersebut air-air. Nah, jadi ibaratnya tadi manusia itu adalah sungai yang mengalirkan lembah. Apa? Parit kah? Ataupun mata air kah? Sebenarnya Allah Ta'ala nambah pandir, itu bahasanya. Kalau didalami, kalau hakikatnya adalah hakikat. Tetapi di sini mengisahkan tentang Al-Quran. Jadi hati-hati Rasulullah, hati Rasul-Rasul ataupun Nabi-Nabi, adapun wali-wali yang bersih itu adalah sudurul kalamullah, itu hati ataupun sandaran ataupun wadah Allah Ta'ala hendak berkata-kata yang sesuai dengan daerahnya masing-masing.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arab, jadi berbahasa Arab. Nah, kalau kita mungkin orang Banjar, bahasa Banjar. Mungkin terdahulunya lagi nabi-nabi yang terdahulu ada orang apa namanya bahasa masing-masing, bahasa Ibrani kan, bahasa Yunani kan, bahasa apakah macam-macam. Ada mungkin orang-orang yang khusus juga dah nabi-nabinya kan, karena kita ini sebertaan nabi itu dan rasul jumlahnya 124.000 sebertaan sesuai dengan pertemuan haji wada terakhir Nabi, sahabat itu sebertaan jumlahnya 124.000 tak kumpul di situ. Nah, ujar Nabi, sainilah jumlahnya Nabi dan Rasul, sahabat Nabi ini, gambaran. Nah, jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul, hanya sahabat saja dan nanti wali-wali ke berikutnya. Nah, dah. Jadi di sini membaca Quran, wa ja'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Qur'anan faraknahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muqsin. Jadi ujar Allah Ta'ala, hai Muhammad, kami turunkan Al-Quran dengan cara berangsur-angsur. Nah, litaqra'ahu 'alan nas, untuk dibacakan, disampaikan kepada manusia, ala muqsin, dengan pelan-pelan. Nah, ayat tadi kan jumlahnya berapa? 6.666 ayat, kurang lebih itulah. Itu kurang lebih 23 tahun. Nah, sempurnanya tuh. Jadi sempurnanya agama tuh apabila 23 tahun kita sudah belajar. Nah, belajar. Jadi kita ini ada namanya nakis, ada kamil. Ada kita ini ibaratnya masih kurang dan ada sempurna, kamil. Jadi kalau ibaratnya balun tuntung, zahir dan batin, maka orang itu disebut adalah nakis ataupun kurang. Tapi kalau orang sudah bisa menyempurnakan antara zahir dan batin, atau batin ke zahir, zahir ke batin, menguasai duanya, nah, maka itu disebut adalah kamil. Yang disebut adalah insanul kamil, ya, manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahlinya batin dan beliau juga ahlinya zahir. Kalau ada aulia-aulia Allah Ta'ala ataupun wali-wali Allah ataupun ulama-ulama Allah yang bisa menyatukan dua ini, hidin adalah orang yang kamil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun hidin ini adalah menyampaikan yang sempurnanya. Maka waktu itu pertemuan haji wada terakhir kan, Rasulullah SAW bersabda, apakah sudah saya sampaikan agama? Sudah sempurnakah? Nah, sempurna di sahabatnya. Maka oleh karena itu sampaikanlah, balik, tablik, sampaikanlah, ya. Nah, tetapi sahabat ini murid, bukan murid zahir saja, tapi murid batin. Nah, para sahabat menuntut batin dan zahirnya. Nah, kalau setelah itu banyak ulama-ulama
hanya menuntut zahirnya saja, hanya sedikit yang dapat batinnya. Makanya akhirnya orang-orang yang paham daripada tabi'in, mereka itu mencari batinnya. Akhirnya riyadah dan mujahadah. Riyadah dan mujahadah, reda mujahadah, akhirnya mendapatkan batin juga. Wan nasu innama samul qira'atun nabi labjahu wa labjahu bil Qur'an wal Qur'an. Jadi manusia hanyalah mereka mendengarkan bacaan Nabi dan lafadznya Nabi, karena lafadznya Nabi itu dengan Quran, yaitu Quran. Nah, jadi Nabi itu hidin membaca Quran, kemudian akhlaknya akhlak Al-Quran. Nah, jadi contohnya ibaratnya apa yang di Quran, Quran berjalan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Nah, bukan sekedar bacaannya, tetapi Al-Quran berjalan. Sehingga waktu dahulu ada segulungan dari bangsa jin mendengarkan bacaan Nabi. Qalu inna samina Qur'anan ajaba. Para jin mendengarkan Al-Quran, mereka merasa takjub dan keanehan, dan mereka akhirnya masuk Islam. Wa idza syarabta ilaika nafaran minal jinni yastami'ul Qur'an. Akhirnya masuk Islam. Samallahu qira'at Jibril alaihi salam al-Qur'an Qur'anan. Faqala jalla wa ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza Qur'anah fattabi' Qur'anah. Ujalah ta'ala, hai Muhammad, jangan engkau terlalu menggerakkan lisan kamu untuk cepat-cepat. Dan sesungguhnya kami mengumpulkan Quran, dan kami telah membacakan Al-Quran kepada Nabi, maka ikutilah Nabi. Nah, kita alhamdulillah seluruh dunia ini kan mengikuti Nabi, meriwayati Al-Quran dan hadisnya. Faqra'u ma tayassara minal Quran wa azmil muslimin ala anna man qara'a kitab. Sehingga Al-Quran itu para ulama telah bersepakat atas mewajibkan Fatihah di dalam sholat. Annahu qari'u kitabillah. Nah, di situ orang adalah membaca kitab Allah. Allah. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah. Barang siapa yang bersumpah dan tidak berkata, kemudian dia membaca Al-Quran, la yahnas, maka tidak apa-apa. Fadalla ala annahu laisa bi'ibadatin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muawiyah bin Hakim radhiyallahu an, inna salatana hadhihi la yaslu fi syai'un min kalamil adimin. Sesungguhnya salat kami ini bukanlah tidak cocok dengan sesuatu dengan perkataan manusia. Innama hiya al-Quran wa tasbih wa tahlil wa tilawatul Quran. Wa akhbarahu anna tilawatul Quran hiya al-Quran. Fa'alima bidzalika anna tilawah hiya matluun wallahu ta'ala wa rasuluhu amra mu'minin bil qira'atin fis shalah wa nahya 'anil kalam. Walau kana qira'atuna kalamuna la kalamullah lakanna marakat tabain lin nahyi fis shalah. Jadi yang maksudnya di sini masih membicarakan bahwa Al-Quran itu adalah bukanlah makhluk Allah. Itu intinya toh. Kemudian
di sini Allah Ta'ala bertajalli kepada ciptaannya. Kemudian tajallinya tadi sarana untuk menyampaikan hukum ahkam untuk makhluknya, hukum ahkam tadi. Jadi hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala bertajalli kepada ciptaannya. Bertajalli lah. Itu kalau bahasa orang tuh namanya menyerupai, ya kan? Tapi kalau dihilangkan tajallinya lagi, dihilangkan tajallinya tuh, tajallinya dihilangkan. Yang hanya adalah Allah saja ada. Yang ada hanya adalah zat wajibul wujud saja ada. Karena kalau tajalli tadi itu bahasa akal. Bahasa akal. Karena akal ini perlu namanya contoh dan misal. Kalau orang hendak ketuhanan itu kada perlu namanya misal lagi ataupun contoh. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, kalau orang tuh hendak bertemu lawan Tuhan tuh, itu dua perkara harus dibuang. Yang pertama adalah panca indera, yang kedua adalah akal. Panca indera ini yang kawa diraba, yang dilihat, yang didengar, itu panca indera, itu ditinggalkan. Akal adalah yang ditinggalkan tentang keimanan, keyakinan. Nah, kalau kita meninggalkan, karena iman dan keyakinan ini adalah hayalan, kira-kira. Maka ujar Imam Al-Ghazali, kalau orang masih duduknya di hayal, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hisi tadi ataupun panca indera tadi kan kita tahu aja beristirahat meninggalkan. Ketika lagi santai duduk terpejam mata. Nah, kalau kemudian tetapi akal tadi masih barikit. Ujar Imam Ghazali, nang barikit itu dibuang juga. Hanya rata mulan Allah Ta'ala. Nah, maka banyak macam lain orang mengatakan imbah hilang tadi panca indera, imbah hilang akal tadi ataupun ibarat khayal tadi, nah tetamulah dalam Tuhan. Tetapi dalam ilmu hanya keilmuan, tapi bukan perjalanan. Ini kan kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi kan. Nah, itu dihilangkan sebertan toh. Panca indera dihilangkan, hayal dihilangkan. Hayal itu termasuk adalah keimanan surga dan neraka dan azab itu. Itu kan masuk di kategori akal. Masuk akal ya. Apabila orang salah masuk neraka, masuk akal. Orang berbuat baik ya, masuk akal, masuk surga ya. Nah, tetapi Imam Al-Ghazali ini dihilangkan juga. Nah, nambah ibadah anak mencari pahala kan? Dihilangkan juga. Apabila masih mencari itu, ada kawa ketemu Tuhan. Ini nangaleh nih. Ini nangaleh biasanya. Biasa kan kita hendak masuk surga aja. Nah, kalau hendak masuk surga, jadi Imam Ghazali itu apa jauhnya lawan binatang juga hendak kawin, hendak minum. Nah, disalahkan jadi kayak itu. Apa bedanya kita lawan binatang
hendak mencari bini, hendak kesenangan apa semua, hendak makan minum, hendak kemewahan, hendak berpuasa, apa bedanya jihadin? Itu tuh. Ini yang biasanya ngalih para orang ahli agama tuh menerima ini ilmu Imam Ghazali ini. Ini Imam Ghazali ini. Dan sebertaan wali-wali kayak itu meninggalkan keduanya. Hisi dan akal. Bahkan hidup menyembat adalah dua alam yang ditinggalkan. Alam dunia dan alam akhirat ditinggalkan. Hanya ketemu Tuhan toh. Apabila ada masih di hati dua dunia ini, itu adalah hijab yang paling kenal. Alih benar ya Allah. Sedangkan kita ibadah menuju surga, ketenangan jiwa adalah surga. Jadi orang-orang yang sudah sampai wasia katanya paham masalah ini, masalah yang ibaratnya meninggalkan dua perkara ini. Karena ketika Nabi Musa kan ke Bukit Tur Sinai hendak bertemu Tuhan, puji Allah Ta'ala berkata, tinggalkanlah oleh engkau dua sandal. Lafaz sandal itu. Maka ulama menyebutkan sandal tadi adalah dua sandal tadi adalah yang melekat di hati kita, yaitu dunia dan akhirat, yaitu akal dan khayal. Maka ditinggalkan itu dulu. Bil muqaddasi tua, bersihkan dulu itu lah. Maksudnya dihilangkan dulu dua alam itu, alam dunia dan akhirat. Nah, itu ibaratnya orang-orang yang kelas tinggi bangga. Kayak itu anak bertemu dengan Allah Ta'ala itu ditinggalkan. Apabila masih berikit, kadang-kadang bertemu Tuhan. Belum kalah ketemu Tuhan. Itu yang mengatakan adalah Imam Al-Ghazali seperti itu. Dia mengatakan. Dan ini banyak berkisah tentang perjalanan cara-cara sampai hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara sampai dan sampai ini ulama-ulama dunia masih sistem ataupun cara supaya sampai metode hidin berhasil banyak wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai metode sirin. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.